Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat klasifikasi tingkat kesegaran cabai dengan menggunakan algoritma SVM. Dalam pembuatan program ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan text editor Visual Studio Code. Sebelumnya saya telah menginstal Python yang saya download di python.org dan menginstal text editor Visual Studio Code yang saya download di code.visualstudio.com/download. Jika sudah, tinggal menginstal. Installnya pun sangat mudah, yaitu dengan cara tinggal double klik, maka otomatis akan diarahkan untuk mendownload. Sedangkan saya sebelumnya sudah menginstal Visual Studio Code, jadi saya tidak perlu menginstalnya kembali. Adapun dengan Pythonnya sendiri, di sini saya menggunakan Python versi 3.11 yang dimana cara menginstalnya pun mudah, tinggal di double klik. Jika belum terinstall, di sini akan muncul next dengan pengaturan yang sudah disediakan dari Pythonnya sendiri. Sedangkan saya sudah menginstal Pythonnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya kembali. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk data yang saya gunakan di program ini, yaitu ada dua jenis, yaitu cabai segar dengan total data untuk cabai segarnya sendiri itu 182 data, dan untuk cabai tidak segar sebanyak 112 data. Nah, dimana saya dalam struktur foldernya sendiri yaitu ada folder data di awalnya, kemudian dibagi menjadi dua folder, segar dan tidak segar, dan di dalamnya terdapat file cabai tersebut. Kemudian untuk programnya sendiri, di sini saya membuat 3 file, yaitu yang terdiri dari augmentasi.py, label.py, dan model.py. Adapun library yang saya gunakan, yaitu di sini untuk augmentasinya saya menggunakan CV2, NumPy, OS, dan Random. Kemudian untuk labelannya di sini saya menggunakan OS dan CSV. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan beberapa library, yaitu CV2, NumPy, Pandas, Scikit-learn. Untuk testbed dan cross validation, kemudian untuk normalisasi menggunakan standard scalar, kemudian untuk modelnya sendiri menggunakan SVM ini untuk menampilkan hasil akurasi beserta klasifikasi reportnya, kemudian untuk checklistnya sendiri untuk menyimpan modelnya. Tentunya sebelumnya saya menginstal terlebih dahulu di lingkungan VS Code dengan cara tinggal new terminal. Di sini yang saya install di sini yaitu meliputi yang pertama ada pip install pandas, tinggal di enter maka otomatis akan menginstal sendiri. Kemudian yang kedua, di sini saya sudah menginstalnya sebelumnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya kembali. Kemudian yang kedua ada pip install Scikit-learn, seperti ini. Tinggal di enter maka otomatis akan menginstal sendiri tanpa harus menyimpannya kembali. Kemudian yang terakhir di sini ada OpenCV Python headless augmentation
seperti ini. Setelah itu tinggal di enter, maka otomatis akan terinstall dengan sendirinya. Kemudian di sini dalam proses pembangunan program klasifikasi tingkat kesulitan cabai, di sini diawali dengan cara mengaugmentasi data terlebih dahulu, yang dimana di sini ada beberapa bagian di fungsi augmentasi. Yang pertama yaitu ada fungsi augmentasi image patch, augment image, yaitu untuk membaca gambar dengan CV2. Kemudian itu dilanjutkan dengan meresize gambar dengan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu di sini saya menyeting di angka 150 kali 150. Kemudian yaitu random rotation, yaitu memutar atau merotasi gambar secara acak dengan kisaran sudut minus 15 derajat sampai 15 derajat. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan random brightness dan kontras. Di sini untuk mengatur tingkat kecerahan dan kontras gambar dengan ukuran yang sudah ditentukan, yang dimana untuk alpha sendiri itu saya setting di 0,8 sampai 1,2, dan untuk beta sendiri di angka minus 30 sampai 30. Kemudian di sini untuk dilanjutkan untuk random flip, yaitu secara horizontal atau vertikal, yang dimana di sini sudah ditentukan yaitu min 1 untuk horizontal plus vertikal atau kombinasi, 0 untuk vertikal dan 1 untuk horizontal. Kemudian untuk random blur, yaitu untuk mengeblurkan gambar yang akan diaugmentasi dengan kernel 3x3 atau 3x5. Setelah itu dilanjutkan dengan proses limit augmentasi, yaitu membatasi augmentasi gambar, yang dimana saya setting di angka 700 gambar saja tiap data. Setiap data di sini kan ada 2, segar dan tidak segar. Oke, dan diawali dengan membaca folder input yang jelas. Membaca folder input yang telah diinputkan. Setelah itu menghitung jumlah gambar yang sudah ada di folder output. Kemudian dilanjutkan dengan menghentikan proses augmentasi jika proses data yang diaugmentasi sudah mencapai batas maksimal atau melebihinya. Kemudian itu dilanjutkan dengan menyimpan gambar asli ke dalam folder output. Kemudian proses mengaugmentasi, yang dimana dibatasi setiap gambar sebanyak 5 kali saja. Kemudian di sini untuk mengprint peringatan kalau sudah proses augmentasi telah selesai. Kemudian yang ketiga di sini ada tab folder, yaitu folder yang disediakan untuk gambar yang telah diaugmentasi, yaitu segar dan augmentasi segar. Kemudian tidak segar, input tidak segar disimpan ke dalam augmentasi tidak segar. Ini untuk menjalankan augmentasi dengan limit di 700 gambar. Kemudian untuk menjalankannya sendiri itu dengan cara Python augmentasi.py, itu dengan cara Python menuliskan nama file beserta formatnya. Setelah itu tinggal di enter dan menunggu, maka proses augmentasi sedang dimulai. Otomatis di sini program menjalankan untuk augmentasi segar terlebih dahulu, yang dimana ini sedang berproses augmentasi data segar. Ini otomatis akan menambah secara terus menerus sampai batas
maksimal yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan data yang tidak segar, kurang lebihnya sama seperti proses fragmentasi data segar ini. Dan ini memerlukan beberapa waktu untuk proses augmentasi. Baik, untuk proses augmentasi di sini telah selesai, walaupun tadi terdapat beberapa error, yaitu error the system cannot find the path specified data / tidak underscore segar. Di sini kenapa kok error? Karena saya di sini sebelumnya nama foldernya tidak ada underscore-nya, makanya terdapat error. Jadi untuk penamaan folder itu sangat berpengaruh juga dengan penamaan yang ada di codingan tersebut itu. Jadi di sini setelah itu saya rubah bisa. Jadi sini untuk proses augmentasi telah selesai, yang dimana untuk data tidak segar di sini dari target 700 hanya dapat diaugmentasi sebanyak 672 data. Kemudian untuk yang segar, data segar yaitu dari target 700 dapat diaugmentasi sebanyak 700 data, yaitu sesuai target. Yang dimana untuk proses augmentasi sudah selesai, dan untuk struktur folder yang ada di dalam data itu bertambah 2 folder, yaitu augmentasi underscore segar dan augmentasi underscore tidak segar tidak segar. Kemudian di sini dilanjutkan dengan proses label, yaitu yang dimana untuk proses labelnya sendiri yang pertama yaitu menyimpan daftar folder gambar berdasarkan kategori. Yang di sini untuk kategori segar berisi folder segar dan augmentasi segar, dan untuk folder tidak segar berisi folder tidak segar dan augmentasi tidak segar. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu output file label. Di sini berfungsi untuk menamakan file CSV, yang dimana di sini saya namakan labels.csv. Kemudian dilanjutkan dengan membuat file CSV untuk menyimpan label. Untuk menyimpan label, dan untuk proses berikutnya itu looping atau berulang untuk setiap kategori dan folder, dan memastikan file tidak rusak. Terus kemudian di sini pesan konfirmasi kalau proses label sudah selesai. Untuk menjalankannya sendiri sama seperti proses augmentasi sebelumnya, yaitu dengan cara Python spasi label nama file .py, yaitu formatnya, kemudian enter. File label disimpan sebagai label.csv, yaitu menandakan proses labeling sudah selesai. Dan di sini bertambah satu file lagi, yaitu file label.csv, yang dimana di sini berisi semua label yang ada terdapat dalam data, walaupun itu data asli atau data augmentasi. Kemudian di sini dilanjutkan dengan proses modeling. Proses modeling di sini menggunakan cukup banyak library, yaitu yang pertama ada CV2, kemudian dilanjutkan dengan NumPy, kemudian ada Pandas, dan ada Scikit-learn yang meliputi trend test split untuk membagi data menjadi test dan trend. Dan ada cross validation, ini untuk cross validasi. Kemudian ada standard scaler untuk normalisasi. Kemudian ada SPC, yaitu model SPM. Kemudian untuk ada akurasi score dan klasifikasi report, dan ada job list di sini untuk menyimpan model yang sudah di trend sebelumnya. Kemudian untuk ada beberapa bagian di sini. Yang pertama yaitu ada ekstrak fitur, dimana bertujuan untuk mengekstrak fitur untuk numerik
yang digunakan untuk trend model yang meliputi proses resize gambar. Resize gambar di sini diatur di 150 kali 150 pixel. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung rata-rata nilai warna dan standar deviasi nilai warna. Kemudian dikonversi ke dalam bentuk grayscale. Setelah konversi grayscale selesai, itu dilanjutkan dengan menghitung nilai pixel, histogram LBP, dan kemudian dinormalisasi. Kemudian yang terakhir di sini ada penggabungan nilai rata-rata, standar deviasi beserta histogram LBP menjadi satu array. Dan kemudian di sini ada fungsi tambahan, yaitu untuk menghitung nilai LBP untuk gambar dengan parameter yang meliputi P sebagai jumlah pixel sampel, kemudian R jarak antar pixel sampel dan pixel pusat, dan untuk metodenya sendiri yaitu metode yang digunakan yaitu metode uniform. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca dataset dari file CSV yang berisi label. Jadi file CSV ini dibaca labelnya, kemudian akan diklasifikasi pada model ini. Kemudian setelah proses pembacaan file selesai, maka dilanjutkan dengan splitting data yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu data trend dan data test, dengan komposisi 80 untuk data trend dan 20% untuk data test. Maksudnya 80% data trend, 20% data test. Setelah proses splitting data selesai, dilanjutkan dengan normalisasi data, yang dimana di sini normalisasi data dengan menggunakan standar scalar. Setelah itu pembangunan model menggunakan metode SVM dengan kernel RPF. Setelah pembangunan model selesai, dievaluasi dengan menggunakan cross validation. Setelah cross validation selesai, model dievaluasi dengan data test, maka akan muncul hasil akurasi dan klasifikasi rekodnya. Setelah itu model akan disimpan menggunakan job lib yang meliputi model SVM dan scalar dari model tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan fungsi prediksi gambar baru, yaitu mencoba memprediksi gambar baru setelah proses modeling selesai, yang dimana di sini saya mengcopy dari salah satu file yang ada di sini dan saya masukkan, maka nanti akan diklasifikasikan, akan muncul sebagai data segar atau tidak segar. Dan untuk menjalankannya sendiri yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan cara Python spasi model.py, model nama file beserta formatnya. Itu tinggal enter dan proses akan memerlukan beberapa waktu. Ekstraksi fitur dimulai, yaitu proses pembacaan dataset yang terdapat label yang sudah dilabeli sebelumnya, dan ini memerlukan waktu beberapa saat untuk mengekstraksi fitur. Baik, setelah menunggu sekitar 57 menit, akhirnya proses modeling selesai, yang dimana di sini akurasi yang didapatkan sekitar 97, sekian. Dan untuk klasifikasi reportnya sendiri, untuk data 0 alias data segar itu di presisi, untuk presisi 99, untuk yang tidak segar 96, kemudian untuk recall 97 untuk data segar, 99 untuk data tidak segar,
untuk F1 score di 98 sama. Kemudian di sini ada pesan konfirmasi model dan scalar disimpan sebagai scan model modified dan scalar modified. Kemudian untuk file yang diprediksi sebagai segar, dan itu benar karena saya mengcopy salah satu file yang ada di folder segar. Kenapa bisa menghasilkan akurasi sekitar 97? Mungkin menurut saya dataset yang saya gunakan terlalu sederhana, yaitu hanya data segar dan tidak segar, yang dimana datanya ini saya foto secara manual. Jadi cabenya saya beli di pasar, kemudian saya foto secara manual menggunakan HP dengan merek HP Oppo. Kemudian setelah saya foto cabai tersebut, saya diamkan selama kurang lebih seminggu dan menghasilkan cabai yang tidak segar ini. Kemudian saya foto, dimana dari kedua data tersebut untuk pencahayaannya sendiri cukup memadai, jadi lumayan jelas untuk gambar datasetnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.